jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita cermati imbauan ibadah daring berikut ini sebelum ibadah dimulai. Pastikan perangkat yang digunakan terhubung internet dengan baik. Apabila kondisi jaringan kurang baik, video bisa diunduh terlebih dahulu. Persiapkan Alkitab serta kidung pujian. Carilah tempat yang nyaman untuk beribadah. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan, dan pastikan sedang tidak beraktivitas yang lain, karena ini mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Ajak serta anggota keluarga yang lainnya untuk mengikuti ibadah. Mari arahkan hati dan pikiran kita sebagaimana layaknya kita beribadah kepada Tuhan. Ikuti jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir dengan penuh hikmat. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, jemaat di GKJ Pundong yang selalu berbahagia. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, saudara sekalian hari ini? Semua sehat, semangat? Marilah kita bersama-sama memasuki suasana ibadah minggu dalam keluarga ini. Dan di dalam hati kita masing-masing mengaku yang demikian, bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64. Kidung Jemaat 64 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku
jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus bersama dengan keluarga-keluarga yang Engkau berkati di GKJ Pundong ini. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami semua. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyatakan kasih meski kami lalai dan abai untuk menyatakan kasih-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mohon pengampunan-Mu akan dosa dan kesalahan kami. Karena kami tidak cakap dan tidak bijak dalam menyatakan kasih Tuhan untuk sesama kami, terlebih untuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lengkapi dalam kita menyesali dosa dan kesalahan kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467. 467 kita nyanyikan bait 1 dan 2, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap kita yang senantiasa mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, maka hal ini mendatangkan berita pengampunan dosa. Marilah berita pengampunan dosa ini kita terima sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10 yang demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita sambung dengan menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru kita terima dari Kolose pasal 3 ayat 12 yang demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan,
dan kesabaran. Demikian sabda Tuhan, dan mari bersama-sama kita sanggupi dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 353. 353 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bersama-sama kita berdoa mohon pertolongan Tuhan di dalam kita akan menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, kembali kami menghadap-Mu mengucap syukur. Engkau sekarang memberikan kesempatan bagi kami, jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang Engkau berkati ini, untuk menerima firman Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa menuntun kami, memimpin kami, melalui Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu bersedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan yang pada ibadah ini saya ambilkan dari salah satu bacaan leksionari dari surat Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan 23 yang demikian. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana?
apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apabila kamu tidak tahu, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sampai sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam ibadah ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa memperhatikan firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada ibadah ini adalah lemah lembut terhadap sesama. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam melaksanakan karya penyelamatan Tuhan tidak bekerja sendiri. Ia melibatkan manusia menjadi alat di tangannya. Jika Tuhan mau berfirman, maka Dia akan memakai manusia untuk mengucapkan firman itu. Jika Tuhan mau melakukan sesuatu, Ia memakai manusia untuk mengerjakannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang telah memulai karya penyelamatan bagi dunia ini berkenan melibatkan manusia untuk mewujudkan kehendak dan rencananya. Alkitab menyebutkan bahwa ada banyak orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah yang diutus Tuhan untuk datang kepada kita? Bagaimana sikap kita dalam menyambut mereka yang benar-benar diutus Tuhan demi kebaikan kehidupan kita? Tentu sikap positif dan perlakuan yang indah yang harus kita berikan, yang harus kita respon
bagi orang-orang yang diutus Tuhan demi kebaikan kehidupan kita. Dan semuanya itu akan kita terima dengan kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu tidak mungkin terjadi bahwa ada seseorang yang berbaik hati untuk kehidupan kita, supaya kehidupan kita yang tadinya terpuruk kemudian bangkit, tetapi kita menanggapinya dengan acuh tak acuh, apalagi dengan keraguan-raguan, tentu dengan kelemah lembutan. Ini semua akan kita berikan kepada seseorang yang memang benar-benar diutus Tuhan untuk membangkitkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita sadar bahwa ada dua kekuatan besar yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, di satu sisi manusia dapat dipakai oleh Allah untuk menjadi senjata kebenaran yang akan membuahkan pengudusan dan hidup kekal. Tetapi di sisi lain bisa jadi manusia dipakai oleh iblis, kuasa-kuasa kegelapan, untuk menjadi senjata kelaliman, sehingga mendatangkan kematian dalam kehidupan manusia. Dua kekuatan ini tentu saja Tuhan memberikan kepada umat, termasuk saudara dan saya, untuk memilih. Tetapi syukur kepada Allah bahwa kita terlebih dahulu dipilih sejak dari kandungan. Kita nanti akan menerima pengudusan oleh Tuhan, kita nanti akan menerima pembenaran oleh Tuhan. Tetapi di sisi lain juga nanti kita akan menjadi senjata-senjata kebenaran Tuhan. Saudara sekalian, Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat yang terakhir tadi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, upah adalah hasil dari suatu perbuatan. Hasil perbuatan dosa adalah maut dan kematian. Di sini peran dari orang yang berbuat sesuatu menjadi sangat penting, sebab akan menentukan upah atau hasil dari perbuatannya. Berbeda dengan karunia. Karunia bukan hasil dari perbuatan, melainkan pemberian yang tidak didasarkan pada jasa dari penerimanya. Karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus, dan kekuatan besar, yaitu dua kekuatan besar itu selalu diperhadapkan dalam kehidupan kita. Mana yang akan kita pilih? Mana yang akan kita tekankan? Apakah kita akan memilih atau mengutamakan kebenaran dari Allah yang nanti jelas-jelas arahnya adalah hidup kekal di dalam Kristus, atau sebaliknya kita memilih kelaliman yang nanti juga jelas hasilnya, upahnya, yaitu maut atau kematian. Oleh karena itu saudara sekalian, perlu sikap yang bijak untuk merespon dua kekuatan besar ini. Tentu saudara dan saya memilih kebenaran di dalam Tuhan, dan semua itu harus kita nyatakan dengan kelemah lembutan kepada sesama. Siapapun yang ada di dalam kebenaran Kristus
maka akan menyatakan kebenaran Kristus itu dengan kelemah lembutan kepada sesama, tidak selalu menuntut balas dari sesama ketika kita menyampaikan, ketika kita menyatakan kebaikan Allah. Tetapi biarlah Allah sendiri nanti yang akan mendatangkan karunia bagi kehidupan kita. Berbahagialah setiap saudara dan saya yang sampai saat ini dan selama-lamanya akan tetap mengutamakan kebenaran dari Kristus. Maka kehidupan kekal itu sekarang ini pun sudah kita alami, dan di masa-masa yang akan datang Tuhan akan melengkapi dan menyempurnakan kehidupan kekal itu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati keluarga-keluarga kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur setiap saat kami berkumpul bersama dengan keluarga kami, setiap saat kami bersekutu dengan orang-orang terkasih kami, Engkau senantiasa menyatakan kebaikan-Mu. Engkau mengingatkan dan mengarahkan agar kehidupan kami lebih nyata di dalam kebenaran Kristus. Agar kami mengutamakan Kristus yang senantiasa sudah berbuat, sudah berkorban begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mohon perkenan-Mu agar Engkau menolong kami mampu untuk menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kelemah lembutan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh berdoa untuk majelis GKJ Pundong, untuk tim atau pemanggilan pendeta, begitu pula komisi-komisi yang ada. Tuhan kiranya memberkati, meski pada saat ini terlihat kegiatan ini berhenti, tetapi sejatinya kami senantiasa melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kami, baik kami sebagai majelis yang selalu menyelenggarakan ibadah meski melalui online, baik kami sebagai komisi yang selalu menyatakan belas kasih Tuhan untuk sesama kami, terutama yang membutuhkan melalui aksi sosial, baik kami sebagai jemaat Tuhan yang pada saat ini bersama-sama mempersiapkan diri melalui tatanan kehidupan baru, new normal, terlebih dalam kebaktian. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan gerakkan untuk mempersiapkan secara fisik gedung gereja ini agar mampu dan layak dalam mengembalikan kegiatan-kegiatan kami di dalam kami bersama-sama beribadah secara tatap muka, kami bersama-sama mengadakan sarasean dalam gedung gereja ini. Kami terus memohon kepadamu Tuhan, agar sedikit demi sedikit sarana dan prasarana secara fisik nanti bisa terpenuhi. Begitupun warga jemaat yang akan memakai gedung gereja ini sebagai tempat ibadah, Engkau juga berikan kesehatan yang prima. Oleh karena itu Tuhan, berkati masing-masing kami, agar kami mengedepankan hidup bersih, hidup sehat, sehat secara jasmani, begitu pula sehat secara rohani. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di GKJ Pundong ini yang saat ini sedang dalam suasana sakit, pemulihan kesehatan, ataupun karena sudah usia lanjut dan dalam keterbatasan. Kami mohon Tuhan memberkati,
memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan kesehatan, demikian pula memberikan kekuatan iman mereka meski sudah lanjut usia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini masih mencari sekolah yang lebih tinggi. Kami mohon Tuhan menolong agar mereka menemukan sekolah di mana yang menjadi keinginan serta sesuai dengan kecakapan, kecerdasan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa di dalam kami melaksanakan panggilan Tuhan untuk bekerja. Berkati apapun yang kami kerjakan, kiranya semua boleh mendatangkan kecukupan dan rezeki bagi keluarga kami, dan kami mampu untuk senantiasa berpersembahan kepadamu. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja di mana pada saat ini juga sebagian mempersiapkan dalam ibadah tatap muka. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan, dan di dalam kita mengumpulkan persembahan akan kita barengi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363 bait 1 dan bait yang kedua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, dan kami merasa cukup bahkan berkelimpahan. Dalam ibadah ini kami menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan terima, kiranya Tuhan kuduskan, dan biarlah persembahan ini mengarah untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Ajarkan kami untuk senantiasa dapat dan mampu mempersembahkan kehidupan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah kami pada minggu ini. Tuhan kiranya memberkati, melindungi keluarga kami, dan Tuhan senantiasa memberikan keluarga kami senantiasa semangat dan sehat untuk melakukan dan menyelesaikan segala aktivitas dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan,
Doa ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan kidung jemaat nomor 438. 438 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan di dalam Tuhan. Amin.